Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Satgas Deregulasi untuk mempercepat penyederhanaan aturan perizinan investasi demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Dia menyoroti proses perizinan di Indonesia yang bisa memakan waktu hingga bertahun-tahun, sementara di negara tetangga izin dapat diterbitkan hanya dalam hitungan pekan. Seluruh pejabat di kementerian dan lembaga diminta segera mengumpulkan para ahli untuk merumuskan Satgas Deregulasi guna memangkas birokrasi yang dinilai masih menghambat investasi. Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi. Permudah perizinan. Jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Dorongan deregulasi ini muncul di tengah keluhan Kamar Dagang China terkait tumpang tindih kebijakan di Indonesia. Dalam surat tersebut, pengusaha China menyoroti sejumlah isu, mulai dari kenaikan pajak dan royalti mineral, peningkatan inspeksi pajak dan denda besar, hingga kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam sebesar 50% selama 1 tahun di Himbara mulai Juni 2026. Selain itu, investor China juga mengeluhkan kota nikel, pengetatan aturan kehutanan, pengawasan visa kerja, serta penangguhan sejumlah proyek strategis infrastruktur. Sementara itu, Ketua Umum Apindo Sinta Kamdani menyambut positif rencana pembentukan Satgas ini sebagai upaya membenahi aturan yang tumpang tindih antara pusat dan daerah. Sinta menilai meski sudah ada payung hukum Undang-Undang Cipta Kerja, Indonesia masih menghadapi inkonsistensi dalam implementasi di lapangan. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Angga Wira juga buka suara. Dia menilai pembentukan Satgas Deregulasi merupakan langkah strategis untuk menjawab keresahan pelaku usaha terkait tingginya biaya berusaha. Kalau tidak segera dibenahi, Indonesia bisa kehilangan momentum relokasi industri global akibat dinamika geopolitik dan strategi China +1. Kalau deregulasi dilakukan serius, Indonesia bisa menjadi pusat manufaktur dan hilirisasi terbesar di Asia Tenggara, ujar Angga Wira.